Fernandes. Yang kedua ada Bu Media Firana dari SMA 9 Bengkulu Selatan. Sudah ditutup untuk kolom penanya. Pertama, host tolong berikan kesempatan kepada penanya dari Padang untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Haris Iskandar. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Haris yang kami hormati, perkenalkan saya Rian dari SMK PP Negeri Padang. Di sini mungkin saya sedikit mengasih usulan. Jadi usulannya, bagaimana kan tadi ada iklan, ingat pesan Ibu, bagaimana caranya iklan itu juga disebarkan melalui kami sebagai guru, sebagai influencer. Jadi misalnya di-upload di Instagram gurunya, nanti bisa anak-anaknya melihat, atau di-upload di Instagram atau di grup WA bagi siswanya ketika belajar. Jadi pesannya lebih sampai. Kenapa? Karena setahu saya, yang atas namanya iklan itu harus sering diulang-ulang sampai jadi alam bawah sadar yang untuk tujuan akhirnya itu jadi kebiasaannya. Mungkin itu saja Pak Haris yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada penanya dari Padang. Yang kedua, saya akan memberikan kesempatan kepada penanya dari Bengkulu. Untuk host yang sudah mencatat nama penanya, tolong diberikan kesempatan kepada penanya kedua untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Haris Iskandar. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas kesempatannya. Selamat pagi juga buat Bapak Haris. Selamat pagi dan selamat sehat selalu buat kita semua. Perkenalkan saya Media Afrina dari SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Nah, pemaparan yang telah Bapak Haris sampaikan tadi itu benar adanya, seperti Bengkulu itu termasuk provinsi nomor 2 terendah untuk menggunakan masker. Ya, kemudian juga untuk menjaga jarak, Bengkulu juga masih masuk untuk deretan terendah. Jadi yang saya alami sendiri, ya walaupun sekarang di Bengkulu Selatan untuk proses pembelajaran sudah mulai tatap muka, kepada peserta didik saya selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan, untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tapi yang kita alami sendiri bahwa kurangnya ada koordinasi, mungkin untuk pemerintah daerah sendiri meleluasakan atau membebaskan acara-acara untuk keramaian seperti pesta. Nah, kita tidak tahu di luar dari jam sekolah anak-anak sudah berada di kerumunan yang banyak tadi. Nah, menurut Bapak bagaimana solusinya kita sebagai, anggaplah kita influencernya kepada peserta didik untuk menghindari dari kerumunan, sedangkan pemerintah daerah sendiri sudah membebaskan untuk acara-acara keramaian seperti pesta gitu. Nah, itu yang agak sulit ketika kita menerapkan di sekolah mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan, tapi di luarnya, di kegiatan-kegiatan lain itu lebih dibebaskan. Dan juga kalau berdasarkan data statistik BPS itu kan tercatat bahwa memang 44 juta jiwa dari masyarakat Indonesia itu apatis, tidak peduli, ya, tidak percaya akan adanya COVID. Nah, ini ada tugas penting apalagi kita sebagai pendidik. Mohon solusinya Pak, bahwa bagaimana kita selaku pendidik menjadi influencer yang terutama, yang sangat garda terdepan untuk bukan peserta didik kita saja, tapi juga untuk masyarakat lain. Terima kasih waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Media Frina di Bengkulu. Untuk kuota penanya sudah saya tutup, dan saat ini saya persilakan kepada Bapak Haris Iskandar untuk menjawab pertanyaan para penanya. Silakan Pak Haris. Ya, host tolong Pak Haris diberikan kesempatan untuk berbicara. Terima kasih. Sudah ya? Ya, silakan Pak. Paparan saya sudah saya upload di chat box ya. Monggo silakan kalau diperlukan.
terhadap buat Pak Rian, tadi saya sampaikan bahwa semua materi edukasi itu sangat tersedia di berbagai laman ya. Kalau di Kemdikbud ada laman bersama hadapi corona, itu banyak juga di situ. Kemudian juga di COVID-19, Satgas COVID juga itu tautan di situ banyak. Ya, dan berbagai resources, jangan khawatir pokoknya. Bapak tidak akan kekurangan material, lagu, film, presentasi, apa semuanya juga ada. Kalau ada kekurangan material, tinggal minta ke Patroy aja ya. Semua tersedia, ya, tersedia. Bahkan yang BPS juga, yang saya sajikan juga statistiknya ada ya. Bahkan nanti itu BPS juga rencana akan melakukan survei lagi bulan November. Jadi kalau untuk informasi Pak Rian, monggo silakan. Di tempat saya juga ada tadi yang itu ya, lagunya. Monggo ya. Yang kedua, Bu Media, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya ya itu pentahelix itu nggak jalan ya. Dan kita ingin jalankan ya. Kita punya undang-undang karantina ya. Bapak Ibu barangkali juga mengikuti apa yang terjadi di Jawa Tengah ya, yang menyelenggarakan kerumunan itu, pernikahan ya, Wakil Ketua DPRD ya, Tegal, dan kemudian sekarang diusut ya, di kasusnya dibawa ke meja pengadilan ya. Jadi tidak akan didiamkan lagi sekarang ya. Jadi kalau dulu-dulu barangkali ya. Tapi sekarang dengan semakin meningkatnya pandemik, apalagi kita sudah tahu sekarang dari BPS, dari hasil survei itu bahwa sanksi yang kita kurang, yang lemah itu ya. Sanksi kalau bagi rakyat itu sanksinya yang tidak kuat, dan bagi Pemda, sanksi bagi Pemda dalam memberikan izin kerumunan itu, ini yang masih barangkali kurang tegas ya. Beberapa sudah ditampilkan di media TV nasional dengan harapan itu menjadi contoh bagi para pejabat lainnya. Jangan coba-coba gitu ya, jangan coba-coba untuk menyiasati ya. Jadi kerumunan itu apapun itu akan beresiko ya. Pilkada pun juga ya kita kasih persyaratan ya. Boleh pilkada tetapi dengan syarat begini dan KPU sudah sepakat semua ya. Tinggal Bapak Ibu awasi aja ya. Bapak Ibu awasi. Ada 270 sekarang ini tempat ya yang melakukan pilkada. Saya tidak tahu nanti Bapak Ibu di kotanya sedang pilkada. Itu ada kecenderungan untuk melakukan kerumunan itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi, dan itu saya kira Bapak Ibu yang mempunyai lingkungan seperti itu mendapat kesempatan yang besar sekali ya untuk mencoba, ya minimal mencoba ya. Kami tahu di daerah tradisi dan budaya kita budaya yang luar biasa kuatnya ya, tidak mudah melakukan merubah perilaku orang, tapi minimal kita ada prosesnya ya, kita ada upaya ya. Jadi itu barangkali yang dihargai nanti itu proses kita ya. Tentang hasilnya monggo ya, itu diserahkan kepada semua. Kita total football ya, seluruh komponen masyarakat kita turun ya, termasuk Bapak Ibu sekalian ini ya, insya Allah nanti ada hasilnya ya. Begitu Bu Meda. Solusinya apa? Kita justru ya solusi yang kedua pertanyaannya bagaimana menyadarkan yang 17% itu ya, yang jumlahnya banyak 45,9 juta, itu pertanyaan utama sebenarnya. Nah, Bapak Ibu lah yang harus menjawab ya. Justru kami yang kebingungan itu bagaimana nih caranya. Kita mempunyai di depan itu real angka 17% ya, dan itu menyebar seluruh Indonesia, dan tadi saya sampaikan sebaran per provinsinya saja gitu ya. Itu masalahnya, dan oleh karena itu barangkali tugas Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru untuk kenali ya mana-mana yang bandel dan kemudian diubah mindsetnya menjadi lebih patuh ya pada protokol kesehatan dengan berbagai cara tentu saja ya.
Tidak ada salah satu cara yang jitu untuk seluruh orang dan seluruh tempat ya. Di Bengkulu ini efektif, tapi di Palembang tidak, apalagi di Semarang bahkan. Tapi ya masing-masing khas ya, daerah masing-masing. Dan itu best practice itu, kalau ada itu justru di video kan. Dan salah satu barangkali yang akan mendapatkan pelajaran dari itu semua itu adalah dari sistem pelaporan yang sedang akan dilakukan kita ini adalah kita bisa belajar ya best practice ya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, dihimpun oleh Pak Troy. Nah, dari situ kan kita bisa menunjukkan, oh ternyata nih ada cara-cara yang bagus nih. Ya, mungkin bisa dicontoh, ditiru di tempat lain. Begitu ya, itu salah satu nanti itu tindak lanjutnya dari sistem pelaporan Bapak Ibu sekalian itu. Best practice ya yang kita harapkan untuk merubah mindset dan perilaku orang itu ya. Terima kasih. Sudah menjawab Bu Medi? Oke. Terima kasih kepada Pak Haris Iskandar atas jawaban yang diberikan, sangat mencerahkan sekali. Kemudian kita akan memasuki sesi akhir dari acara sosialisasi ini, dan untuk penutupan akan disampaikan oleh perwakilan dari Kemendikbud, dan untuk dari Kemendikbud akan diwakili oleh Bapak Dr. Maimun Rizal, Subkoordinator Pokja Tata Kelola SDM, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud. Dan kepada host, mohon diberikan kesempatan kepada Pak Maimun Rizal untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Troy, Pak Haris, Pak Arinaldo, dan yang saya banggakan seluruh guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Seyogyanya Pak Direktur berkenan hadir, tadi malam sudah menyampaikan, namun sampai saat ini saya melihat belum ada bergabung di Zoom ini, kemungkinan ada rapat dengan pimpinan lainnya. Mungkin saya mau menginformasikan kepada Pak Troy dan Pak Haris dan juga seluruh satuan tugas dari COVID-19 nasional, yang guru-guru ini adalah guru-guru yang berprestasi dari tahun 2019, yang 2018 juga ada, bahkan ada yang 2017 juga. Nah, dan berasal dari seluruh Indonesia. Jadi kemungkinan dari seluruh provinsi terwakilkan dari Aceh sampai Papua. Ya, walaupun persiapan untuk memilih guru-guru ini memang kita sudah ada database. Tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Arinaldo bahwa kita harus double check ya, karena ada dari guru-guru ini yang sudah menjadi kepala sekolah. Ada juga yang sudah mutasi sekolahnya dari sekolah awal, mungkin sudah pindah, bahkan ada yang sudah pindah lintas kabupaten, bahkan ada pindah juga lintas provinsi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan guru-guru ini adalah ujung tombak ya untuk satuan pendidikan. Ya, sehingga saya sangat yakin semoga informasi untuk pencegahan COVID-19 di satuan pendidikan ini bisa tersampaikan. Ya, kita juga berharap kerjasama dari Bapak Ibu ya untuk dapat membantu satuan tugas COVID-19 nasional. Mungkin itu aja, saya kembalikan ke moderator Pak Arinaldo. Terima kasih.
Terima kasih kepada Pak Maimun yang sudah memberikan sambutan mewakili Kemendikbud, dan mungkin dari saya ini menandakan acara sosialisasi bagi guru-guru sebagai agen komunikasi publik sudah berakhir. Namun saya mengingatkan kembali, pertama akan ada dua link WA group yang akan dilanjutkan kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan link WA grup tersebut akan dilanjutkan di forward via email. Jadi sehingga ketika bapak dan ibu mendapatkan email tersebut, mohon untuk diklik dan bergabung di dalamnya.